Mengenal eksistensi Ulos Batak Toba sebagai warisan budaya asli Indonesia. Dosen pengampun Dr. Haji Sri Utaminingsi, SH, SPD, MMPD, MH. Kelompok 5 yaitu 1. Agustina Nababan, 2. Deborah Hutajulu, 3. Rita Sikumbang, 4. Seniman Lombu, dan yang kelima Siti Fatimah Lubis. Asal-usul kain ulos Batak Toba. Suku Batak sudah mengenal ulos sejak abad ke-14, bersamaan dengan masuknya alat tenun tangan dari India. Mulanya, kain ulos berfungsi sebagai penghangat badan bagi nenek moyang suku Batak yang hidup di kawasan pegunungan. Awalnya, nenek moyang mereka mengandalkan sinar matahari dan api sebagai penghangat badan untuk melawan rasa dingin. Bagi masyarakat Batak, panas matahari dianggap belum cukup untuk mengikis udara dingin. Atas hal tersebut, ulos menjadi salah satu sumber panas bagi suku Batak. Selain matahari dan api, yang berfungsi sebetulnya dari kain ini ialah untuk menghangat badan dikala cuaca sedang dingin. Dalam hal ini, ulos tidak serta-merta segera menjadi sakral di masa-masa awal kemunculannya. Ulos lalu memiliki arti lebih penting ketika ia mulai dipakai oleh tetua-tetua adat dan para pemimpin kampung dalam pertemuan-pertemuan adat resmi. Ditambah lagi dengan kebiasaan para leluhur suku Batak yang selalu memilih ulos untuk dijadikan hadiah atau pemberian kepada orang-orang yang mereka sayangi. Dalam ritual mengulosi, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi, antara lain bahwa seseorang hanya boleh mengulosi mereka yang menurut tutur atau silsilah keturunan berada di bawah. Misalnya, orang tua boleh mengulosi anaknya, tetapi anak tidak boleh mengulosi orang tuanya. Di samping itu, jenis ulos yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan adat, karena setiap ulos memiliki makna tersendiri, kapan digunakan, disampaikan kepada siapa, dan dalam upacara adat yang bagaimana, sehingga fungsinya tidak bisa saling ditukar. Makna ulos. Kini ulos memiliki fungsi simbolik untuk berbagai hal dalam segala aspek kehidupan orang Batak. Ulos menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan adat suku Batak. Mengulosi adalah salah satu hal yang teramat penting dalam adat Batak. Mengulosi secara harfiah berarti memberikan ulos. Mengulosi bukan sekedar pemberian hadiah biasa, karena ritual ini mengandung arti yang cukup dalam. Mengulosi melambangkan pemberian restu, curahan kasih sayang, harapan, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Jenis-jenis ulos Batak Toba dan fungsinya. 1. Ulos ragi hidup. Ragi berarti corak dan ragi hidup berarti lambang kehidupan. Dinamakan demikian karena warna, lukisan, serta coraknya memberi kesan seolah-olah ulos ini benar-benar hidup. Ulos jenis ini adalah ulos yang tertinggi kelasnya dan sangat sulit pembuatannya. Ulos ini terdiri atas 3 bagian, 2 sisi yang ditenun sekaligus dan 1 sisi bagian tengah yang ditenun tersendiri dengan sangat rumit. Ulos ragiduk bisa ditemukan di setiap rumah tangga suku Batak di daerah-daerah yang masih kental adat Bataknya. Karena dalam upacara adat, ulos ini diberikan oleh orang tua pengantin perempuan kepada ibu pengantin laki-laki. 2. Ulos ragi hotan. Hotang berarti rotan. Ulos jenis ini juga termasuk berkelas tinggi, namun cara pembuatannya tidak serumit ulos ragiduk. Dalam upacara kematian, ulos ini dipakai untuk mengapani jenazah atau untuk membungkus tulang belulang dalam upacara penguburan kedua kalinya. 3. Ulos sibolang. Disebut sibolang sebab diberikan kepada orang yang berjasa dalam mabolangi atau menghormati orang tua pengantin perempuan untuk mengulosi ayah pengantin laki-laki pada upacara pernikahan adat Batak. Dalam upacara ini biasanya orang tua pengantin perempuan memberikan ulos belah yang berarti ulos manantu kepada pengantin laki-laki. 4. Ulos bintang marotur atau ulos maratur. Beginilah leluhur kita menyebut ulos ini.
Onma ulos ni Siboru Hagonaran, Siboru deak parujar, mulani pangantion dohot parsarhaon. Pergantang parmonari, nasoboi lobi nasoboi hurang, artinya adalah kebijaksanaan. Ulos ini juga disebut sebagai syatur maranak, syatur marboru, syatur hagabeon, syatur hamorao. Ulos ini sebagai perantara ucapan sukacita atau berita gembira yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang mendapat berkat atau rezeki agar semua orang di sekitarnya juga turut merasakan kebahagiaan. 5. Ulos godang atau ulos sadum angkola. Disebut juga sadum atau sadum angkola. Ulos ini mungkin yang paling bagus coraknya dan indah warnanya di antara semua ulos, sehingga ulos ini sangat mahal. Lebar ulos ini juga cukup lebar di antara ulos Batak lainnya. Ulos godang biasanya diberikan kepada anak kesayangan kita yang membawa sukacita dalam keluarga. Inilah yang diharapkan dengan adanya pemberian ulos ini, supaya kelak si anak makin membawa hal-hal kebajikan yang banyak dan besar, mencapai apa yang dicita-citakannya dan mendapat berkat yang banyak dan besar dari opung debatan atau Tuhan. 6. Ulos itolu tuho, artinya ulos 3 cabang. Tuho artinya cabang pohon. Keistimewaan dari ulos ini terlihat dalam motif gorganya. Terdapat tolu artinya 3, tuho artinya cabang atau bidang arsiran. Ulos ini menggambarkan simbol kekerabatan orang Batak, yaitu dalihan natolu, atau di ulos sering ditulis paratur nipar hundulon. Ulos ini dipakai sebagai ikat kepala atau selendang. Ikat kepala ini digunakan oleh perempuan Batak. Ulos itolu tuho melambangkan kekerabatan orang Batak. 7. Ulos bolean. Bolean yang artinya membelai-belai. Ulos ini diberikan kepada anak yang kehilangan orang tuanya. Membelai-belai dimasukkan untuk menghilangkan rasa sedih atau mengampuni, agar hati anak yang sudah kehilangan orang tua tabah menghadapinya. 8. Ulos mengiring. Sering diberikan sebagai ulos parompah untuk mengendongkan anak, dengan harapan anak yang akan memakai parompah ini akan terus dalam iringan orang tuanya. Kalau zaman dulu, katanya ulos ini sering dihadiahkan kepada dua kekasih ataupun pasangan muda. Kepada pasangan pengantin, ulos ini diberikan sembari mengucapkan sebaik umpasa. Giring-giring gosta-gosta, sacibu mahamu mangiring-giring, uhut mangopa-opa, madatutu. Biasanya ulos ini dipakaikan dengan cara dijadikan salendang si talihon nonton. Ulos memiliki nilai budaya yang tinggi di tengah masyarakat Batak. Terbukti dari ulos yang selalu hadir di kegiatan adat Batak seperti upacara, pernikahan, kelahiran, dan duka cita. Bahkan muncul istilah dalam penggunaan ulos, yakni mangulosi. Tradisi mangulosi adalah kegiatan adat Batak di mana terjadi proses mengalungkan kayu ulos ke pundak orang lain. Merunut sejarahnya, mangulosi mengandung makna yang memberi perlindungan dari segala gangguan.